Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pasca sarjana Program Studi Teknologi Pendidikan Unipa akan mempresentasikan materi mata kuliah Desain Pembelajaran Teori dan Terapan dengan model Desain Pembelajaran Bella H. Banati. Dengan dosen pengampu Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 dengan anggota 1. Hidayatus Soliha, NIM 2100200085. 2. Latifatul Lailia, NIM 2100200072. 3. Reni Rahmadia, NIM 2100200055. 4. Tasmiyah, NIM 2100200075. 5. Yayu Harini Yuliastuti, NIM 2100200076. Model Banati dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella H. Banati. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hasil pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tahapan model desain pembelajaran Bella H. Banati. Tahap 1, merumuskan tujuan atau formulate objectives yang kita harapkan pada tahap pertama dapat dikerjakan oleh siswa diantaranya adalah 1. Maksud sistem, 2. Spesifikasi tujuan, 3. Tes acuan patokan. Sedangkan di tahap 2, mengembangkan tes atau develop tes. Tahap kedua, mengembangkan tes yang didasarkan pada tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Sedangkan pada tahap 3, yaitu tentang menganalisis kegiatan belajar atau analis learning task. Dalam menganalisis kegiatan belajar menggunakan hasil pengembangan tes yang dilakukan pada tahap yang kedua, yaitu berapa kemampuan siswa di awal. Kemampuan awal siswa dianalisis atau dinilai. Dari analisis kemampuan awal siswa akan diketahui apa yang perlu dipelajari dan yang tidak perlu dipelajari. Kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa tidak perlu dipelajari. Hal yang perlu dipelajari kemampuan yang belum dimiliki atau dikuasai oleh siswa, sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Tahap 4, mendesain sistem instruksional atau desain sistem. Tahap mendesain sistem instruksional merupakan penentuan metode dan media instruksional yang sangat penting untuk memungkinkan peserta didik mencapai tujuan instruksional yang meliputi 1. Analisis fungsi, isi, dan urutan. 2. Analisis komponen. 3. Distribusi fungsi antar komponen. 4. Penjadwalan. Sedangkan pada tahap 5, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Dalam tahap melaksanakan dan mengetes hasil ini, sistem yang sudah didesain sekarang dapat diuji cobakan atau dites dan dilaksanakan. Apa yang dapat dilaksanakan atau dikerjakan siswa sebagai hasil implementasi sistem harus dinilai agar dapat diketahui seberapa jauh siswa telah menunjukkan tingkah laku seperti yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut. Tahap 6, mengadakan perbaikan atau change to improve.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari interpretasi data hasil uji coba revisi dilakukan dari revisi kecil sampai revisi total. Untuk mengakhiri uji coba ulang yang kemudian akan diimplementasikan harus diambil suatu keputusan. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi merupakan umpan balik atau feedback untuk keseluruhan sistem sehingga perubahan-perubahan jika diperlukan dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem instruksional. Untuk mengembangkan rancangan sistem pembelajaran model ini, memerlukan kemampuan akademik yang cukup tinggi, serta pengalaman yang memadai, serta wawasan yang luas. Proses pengembangan suatu sistem menuntut partisipasi pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, administrator, supervisor, dan kelompok guru, sehingga rancangan kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah dan dapat diterapkan dalam sistem sekolah. Kelebihan model Bella H. Banati. A. Menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang lebih spesifik, yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. B. Mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya. C. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari atau kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kemampuan awal siswa harus dianalisis atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai. D. Mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi, model ini didasarkan pada hasil tes peserta didik. E. Langkah-langkahnya yang hanya sedikit sehingga kita bisa lebih efektif untuk membuatnya. Kelemahan model perencanaan Bella H. Banati. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh model perencanaan Bella H. Banati, di antaranya A. Sedikit langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien. B. Model cenderung lebih fokus pada materi yang belum dikuasai oleh anak didik, sehingga mengabaikan materi yang sudah dipelajari yang bisa lupa apabila tidak pernah dikaji ulang. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, 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 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.